Shalom, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini karena anugerah-Mu yang besar atas setiap kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kesatuan hati semua pihak. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Ester pasal 1 sampai 5. Pada perenungan hari ini kita berfokus pada Ester 4 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu dapat membacanya terlebih dahulu. Ada pepatah yang tidak asing di telinga kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini mengandung makna tentang persekutuan atau kebersamaan yang jika dilandasi oleh komitmen untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, maka tidak akan mudah goyah, kokoh, dan abadi. Ungkapan ini juga menggambarkan betapa pentingnya persatuan atau kesatuan hati itu. Sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama. Sesuatu kelompok atau kaum atau bangsa akan menjadi kuat dan maju apabila tidak terpecah belah.
Alkitab juga menegaskan ada keuntungan atau berkat jika ada kesatuan hati. Mengapa kesatuan hati itu sangat penting dan bagaimana cara untuk mewujudkannya? Kesatuan hati memiliki nilai istimewa di penilaian Tuhan. Bagi Tuhan, kesatuan hati itu sesuatu yang baik dan sangat indah. Daud melukiskannya demikian. Lihatlah langkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Jadi kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Dikaitkan lagi dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terlebih lagi jika kesatuan hati terjalin di antara anak-anak Tuhan atau sesama anggota tubuh Kristus, pasti akan mendatangkan kuasa yang dahsyat. Sebaliknya, pertikaian dan perselisihan di antara anak Tuhan hanya akan membuat iblis bersorak-sorak, karena pekerjaan iblis hanyalah untuk memecah belah sehingga berkat Tuhan pun terhambat turun. Kesatuan hati akan terwujud bila kita tidak melihat perbedaan yang ada. Setiap orang pasti memiliki perbedaan-perbedaan, baik secara segi fisik, sifat, hobi, atau minat, pola pikir, dan sebagainya. Namun perbedaan itu tidak boleh membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Kita juga harus dapat melihat kesama-samaan yang ada. Di dalam Kristus kita adalah satu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dalam Efesus 4 ayat 5. Di dalam Matius 18 ayat 18. Di dalam Matius 18 ayat 18-20, kata sepakat menunjukkan kehatian dan kesatuan rohani. Sorga selalu memberikan respon kepada anak-anak Tuhan yang sehati dan satu roh untuk melayani. Di mana ada kesatuan hati, di sana ada kemenangan. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Keluaran 17 ayat 10-17. Karena kesepakatan dan kesehatian dalam pekerjaan Tuhan, maka mukjizat Tuhan akan terjadi. Musa punya otoritas tetapi juga mempunyai kelemahan. Musa tidak kuat untuk terus mengangkat tangan ketika Yosua yang sedang berperang melawan bangsa Amalek. Musa perlu menopang. Itulah sebabnya Harun dan Hur mengambil batu untuk mendudukan Musa dan menopang tangannya untuk tetap terangkat. Dan yang terjadi, selama tangan Musa terangkat, Amalek dikalahkan Yosua. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di mana ada kesehatian dan kesatuan yang saling menopang, maka di mana pasti ada kemenangan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan dalam persekutuan di dalam jemaat. Musa punya otoritas yang Tuhan berikan, tetapi tangannya juga lemah, perlu ada penopang dan dukungan. Itulah sebabnya Tuhan kehendaki adalah adanya kesehatian dan kesatuan untuk saling mendukung dalam pelayanan. Dan bukan melayani seorang diri. Jika ada pemimpin, harus ada juga orang-orang yang mendukungnya sebagai satu tim. Setiap kerjasama membutuhkan kesadaran dan pengertian bahwa setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Artinya kita tidak dapat berdiri sendiri. Kesatuan hati dan kebersamaan adalah saling melengkapi satu sama lain demi kemuliaan nama Tuhan. Manfaat kesatuan hati dan kebersamaan adalah memberikan hasil yang lebih baik,
pekerjaan yang dihasilkan dari kerjasama atas suatu visi dan misi yang jelas pasti lebih baik dibandingkan dengan yang dihasilkan seorang diri. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, dan bila mana seorang dapat Dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Manfaat lain adalah mengikis kesombongan. Ketika seseorang menghasilkan sesuatu seorang diri, kemungkinan dirinya menjadi sombong lebih besar. Kebersamaan dapat menekankan kesombongan karena hasil yang didapat adalah hasil dari pekerjaan bersama. Dengan adanya kesatuan hati juga menjadikan kita tidak egois. Kita dibentuk Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang tangguh, di mana prajurit juga terlatih untuk mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Tuhan mau kita belajar menerima dan menghargai orang lain. Sebagai orang percaya dan bagian dari kerajaannya, kita harus bisa untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kesetiaan hati. Dalam Yohanes 17 ayat 22. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah melalui renungan hari ini Tuhan kami boleh memiliki kesatuan hati, bagaimana kami dalam tim, bagaimana kami dalam mengerjakan suatu hal yang kami kerjakan dalam individu kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang belas kasihan Tuhan, seperti apa yang telah Engkau firmankan, seperti apa yang telah Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.